Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan masyarakat lokal dalam pengembangan investasi. Nusa Tenggara Barat merupakan sebuah provinsi yang menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, keindahan alam di provinsi ini dapat memikat setiap pengunjung baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, keunikan budaya juga merupakan potensi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Kemudian dalam mengelola daerah, pemerintah memiliki pendapatan asli seperti 1. Pajak daerah, 2. Retribusi daerah, dan yang ketiga, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya. Nah, di samping dari pendapatan asli daerah tersebut, ada juga dari sektor investasi. Investasi di sini memiliki beberapa peran dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi. Di antaranya, pertama, investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. Di sini artinya PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Kedua, investasi ini juga akan menimbulkan iklim bisnis. Ya, seperti yang kita ketahui, semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. 3. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama untuk masyarakat lokal yang di sekitaran perusahaan. Berdasarkan data dari BKPM Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada sekitar 115 perusahaan yang melakukan investasi dalam sektor pariwisata. Kemudian di sektor pertanian 39 perusahaan, sektor jasa 32 perusahaan, sektor industri 23 perusahaan, sektor perhubungan 5 perusahaan, sektor pertambangan 3 perusahaan, dan sektor kehutanan 1 perusahaan. Selain itu, investasi berperan juga dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan menyisihkan laba bersih perusahaan atau yang biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri diatur dalam Undang-Undang PT sebagaimana telah diubah, dihapus, atau dimuat pengaturan baru dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, dan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. Maka dari itu, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan. Lantas, PT apa saja ya yang dibebankan oleh CSR ini? Harus diperhatikan, PT yang dibebankan kewajiban hukum untuk menjalankan CSR adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Menurut BAT, terdapat 3 alasan mengapa perusahaan itu perlu melakukan CSR. Yang pertama, perusahaan setidaknya harus patuh terhadap peraturan nasional. Kemudian yang kedua, risk minimization, yaitu lebih dari sekedar kepatuhan. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan harus menyadari impact nyata dan impact potensial secara sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan.
Nah, yang ketiga, value creation. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, yaitu perusahaan dapat menciptakan positif social value dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Kemudian, selain itu terdapat manfaat lain yang akan didapatkan perusahaan dengan mengeluarkan dana CSR itu. Pertama, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. Kemudian kedua, memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, menghormati hak kepentingan stakeholder atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Di NTB sendiri terdapat beberapa perusahaan yang sudah mengeluarkan dana CSR seperti PT Gerbang NTB Emas dan PT Bima Sakti Mutiara. Kemudian ada yang namanya investasi syariah. Investasi syariah di sini khususnya di Lombok atau NTB pernah menyabet penghargaan di ajang World Health Travel Awards pada tahun 2015. Akan tetapi data menunjukkan jumlah investor syariah terkecil berada di Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah investornya hanya 1% dari jumlah investor syariah keseluruhan di Indonesia. Kemudian investasi di bidang syariah dapat membantu meningkatkan perekonomian NTB karena di tahun 2017 turis di Lombok meningkat 50% setelah diklaim sebagai dinasti halal. Selain itu juga investasi syariah dapat membuka peluang pekerjaan luas untuk masyarakat lokal, mengingat 96% penduduk di NTB beragama Islam.